Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di kediaman Bapak Dr. Zuhad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, untuk sama-sama belajar. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pengantar ilmu akidah. Sebenarnya seperti apa muqaddimah yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar akidah. Saya yakin bahwasanya kajian akidah ini mungkin sudah sering Bapak Ibu ikuti. Sebagian barangkali sudah pernah belajar tentang buku Kitabut Tauhid, Ushulus Tsalatsa, atau Qawaidul Arba', atau kitab akidah secara khusus seperti akidah wasitiyah, tohawiyah, atau akidah-akidah yang lainnya. Karena kita menyadari bahwa aktivitas manusia itu sangat ditentukan oleh akidahnya. Karena itu apabila akidah ini rusak, maka nanti turunannya, semua aktivitas amalnya akan sangat terpengaruh dengan akidah yang rusak tadi. Sehingga kalau kita, mungkin dokter punya anggapan atau punya pemahaman bahwa diabetes itu mother of disease, ya, maka dalam agama ini akidah yang rusak, tauhid yang rusak itu adalah sumber dari penyakit, semua penyakit yang dilakukan oleh manusia dalam masalah aktivitas sehari-harinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27. Allah Ta'ala mengatakan di ayat 24, menceritakan tentang pengaruh dari akidah yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tahukah kamu bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat tayyibah? Kalimat tayyibah yang dimaksud adalah ikrar la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kasyajaratin tayyibah, kalimat tayyibah atau ikrar la ilaha illallah ini seperti pohon yang tayyibah, pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menancap di tanah dengan kuat. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya menjulang tinggi ke atas. As-sama di sini artinya adalah arah atas. Karena kata as-sama dalam bahasa Al-Qur'an, mau di-share screen? Baik. Kata as-sama dalam bahasa Al-Qur'an itu memiliki 3 makna. As-sama, makna yang pertama adalah artinya langit, bangunan langit. Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a, dan bangunan langit, banainaha, kami bangun itu, bi'aidin, dengan kekuatan. Allah juga berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit-langit dibuka, fakanat abwaba, di sana ada pintu. Makna as-sama yang kedua adalah awan. Allah Ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air hujan dari as-sama. Makna as-sama yang ketiga adalah arah atas. Allah Ta'ala berfirman, a'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada fis sama', maksudnya adalah di atas. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', akarnya menancap di bawah dengan kokoh, wa far'uha fis sama', dan cabangnya fis sama', di atas. Tentu saja cabang pohon tidak mungkin sampai langit, apalagi sampai awan. Sehingga maksud fis sama' di sini adalah di atas. Maka ketika seorang
budak yang ditanya Nabi SAW, Ainallah? Lalu dia menjawab, Fis sama, maknanya adalah alas sama. Allah berada di atas. Baik. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Yang pohon ini memberikan buahnya, mendatangkan buah kulla hinin setiap waktu. Biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Dan demikianlah gambaran orang yang punya tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat itu dia menancap dalam batin dengan kokoh, tapi cabangnya kelihatan di permukaan. Sehingga akidahnya tersimpan dalam batin, tapi berbuah aktivitas sehari-hari yang muncul di permukaan, bisa dirasakan oleh manusia. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pengaruh antara orang yang dekat dengan agama dan orang yang jauh dari agama ketika dia punya masalah. Beda jauh ya. Antara orang yang sudah belajar tawakal dengan orang yang belum belajar tawakal. Bagaimana akhlak orang yang kenal agama dengan orang yang tidak kenal agama. Beda jauh. Antara orang yang gak kenal agama ketika dia beraktivitas dengan orang lain, dengan orang yang dekat dengan agama. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dia memberikan buah setiap waktu dengan izin Rabbnya. Artinya seorang mukmin akan selalu memberi manfaat bagi yang lain. Seorang mukmin akan selalu memberikan kebaikan bagi yang lain. Makanya digambarkan Nabi SAW, mukmin itu seperti apa, Pak? Kamatsalin nahla, seperti lebah. Bagaimana lebah itu? La ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiba. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik dan tidak meletakkan sesuatu, tidak membuang sesuatu kecuali yang baik. Sehingga lebah itu apa yang dia konsumsi harta pilihan. Muslim itu apa yang dia konsumsi harta pilihan, bukan asal-asalan. Beda dengan binatang yang haram ya. Babi itu yang dimakan apa? Semua doyan ya. Bangkai dimakan, bahkan kotoran dia juga dimakan. Lebah hanya mengkonsumsi nektar, sesuatu yang baik. Wala tad'u illa thayyiba, dan dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Mukmin juga seperti itu. Karena konsumsinya baik, maka amaliyahnya juga baik. Dan mukmin ketika dia hinggap dimanapun tidak akan merusak, tapi memperbaiki. Lebah ketika hinggap di bunga, dia tidak merusak bunga itu, tapi justru membuat bunga ini bisa berubah jadi buah. Terjadilah perkawinan antara putik dengan benang sari. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala membuat permisalan bagi umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dan salah satu di antara indikator orang yang pinter dengan yang tidak pinter itu paham permisalan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang kami buat untuk manusia dan tidak ada orang yang bisa memahami kecuali al-alimun, orang yang berilmu. Ada seorang sahabat, Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma marartu bi ayatillah fama fahimtu minhu illa ahzanani. Apabila aku membaca satu ayat Allah, kemudian itu aku enggak paham, maka itu akan membuat aku sedih. Li'annallaha yaqul wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali al-alimun, orang yang berilmu. Maka standar berilmu menurut Quran, Bapak bisa uji ya. Buka mushaf, cari ayat permisalan, enggak ngerti, Pak. Baca terjemahannya, pahami, radong. Wah, berarti kita belum sampai tingkatan al-alimun menurut Quran. Kalau sampai kita nggak paham, berarti kita belum masuk standar al-alimun menurut Al-Quran. Ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, judulnya Al-Amthal fil Quran, aneka permisalan dalam Al-Quran. Dan nampaknya buku ini sudah diterjemahkan. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji di Jogja. Sangat bagus untuk dijadikan referensi bagi mereka yang ingin belajar tadabbur
tentang al-amthal dalam Al-Quran. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ijtuthat min fawqil ard ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang akarnya hanya merayap di permukaan tanah. Ma laha min qarar, sehingga dia tidak kokoh, gampang dicabut. Anda bisa lihat ya, kalau ada pohon tapi akarnya cuma di permukaan tanah, merambat, apa yang terjadi? Gampang dicabut. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, yaitu dengan akidah yang dia miliki. Maka diberi pengaruh apapun, akidah itu enggak geser. Sehingga Anda bisa lihat bagaimana para nabi yang mereka memiliki puncak iman tertinggi di antara manusia. Walaupun mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa, tapi mereka tidak geser imannya. Sampai ada di antara mereka yang dibakar. Ada yang disisir pakai sisir besi sampai mengelupas kulitnya. Ada yang digergaji dari kepalanya sampai tembus ke bawah. Ada yang dihukum oleh umatnya disiksa oleh umatnya dengan siksaan A, B, C, tapi mereka enggak geser. Demikianlah iman yang sudah menancap dalam batin. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat. Walaupun ditindih dengan batu besar, dalam cuaca yang sangat panas, tapi Bilal tetap bertahan mengatakan ahad, ahad. Itulah pengaruh iman. Jadi akidah ini yang kemudian menentukan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh manusia selanjutnya. Makanya kalau kemudian ternyata akidah ini salah, maka nanti dampak buruknya adalah akan ada banyak aktivitas yang salah turunannya. Sehingga saat cari rezeki, dia main ke dukun. Sakit, datangnya juga ke dukun. Golek jodoh, datangnya dukun. Begitu salah semua turunannya. Dan Anda bisa lihat, orang kalau sudah punya keyakinan tertentu, dia akan melakukan apapun walaupun tidak sesuai dengan logika. Karena pengaruh keyakinan. Kalau Bapak misalnya dibayar, kira-kira berani dibayar berapa Pak? Tapi Bapak dikasih tantangan, oleskan kotoran kerbau di baju Bapak. Kira-kira berani dibayar berapa? Dikasih kotoran kerbau 1 piring. Tapi syaratnya harus dioleskan di seluruh badan. Wah, saya nggak mau, tak bayar. Bayar berapa kira-kira? 100.000? Nggak mau dia. 200.000? Oh, nggak mau. Kalau angka juta saya mungkin mau. Nanti saya bisa mandi. Nggak boleh mandi. Tapi ada orang yang melakukan itu secara sukarela, tanpa dibayar, tanpa diminta, bahkan rebutan. Tonggone jenengan. Sehingga kita kadang merasa heran, ini akalnya di mana? Udahlah, kalau sudah bicara masalah keyakinan, nggak usah pakai akal. Orang akan melakukan tindakan apapun ya, yang tidak masuk akal disebabkan karena keyakinan. Kok bisa saya melakukan seperti itu? Itulah pengaruh keyakinan. Makanya bahaya kalau keyakinan salah, nanti seluruh turunannya jadi salah. Misalnya sama halnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa wanita Syiah itu dia rela untuk dimut'ah? Mut'ah kan nikah gimana Pak? Nikah kontrak. Nikah sejam 2 jam misalnya. Jam 1 siang akad, jam 3 sore cerai. Tapi disepakati. Sehingga kalau sudah 2 jam, nanti sudah bukan lagi suami istri. Kebayang nggak? Tapi itu atas nama agama. Saya melakukan ini dan saya yakin dapat pahala. Itu kira-kira gimana? Wah. Tapi kenapa ada orang yang bersedia? Itulah pengaruh keyakinan. Sehingga mungkin dia jadi korban banyak lelaki hidung belang. Sehingga pagi dia nikah dengan lelaki A, mungkin sore dia nikah dengan lelaki B, malam dia nikah lagi dengan lelaki C. Dia mungkin jadi korban banyak lelaki atas nama agama. Tapi dengan keyakinan itu dia bersedia. Demikianlah pengaruh dari akidah. Sampai orang berani melakukan tindakan
yang bertolak belakang dengan akal sehat karena pengaruh keyakinan. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa penjelasan tentang akidah. Yang pertama tentang pengertian akidah yang benar. Ini langsung keempat ya. 1, 2, 3-nya yang mana Pak? Nanti bisa dibaca sendiri. Insya Allah kita bagikan. Pengertian akidah yang benar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar? Akidah sahihah atau akidah yang benar adalah keyakinan yang sesuai realita. Keyakinan yang sesuai realita. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Ketika orang belum pernah melihat Ka'bah, dia meyakini bahwa Ka'bah di kota Mekah. Berarti nilai keyakinan ini salah atau benar? Saya ulangi ya. Misalnya, ada di antara teman-teman yang saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Bapak yakin kalau Ka'bah ada di Mekah? Yakin Pak, 100%. Loh kamu kan belum lihat. Iya walaupun saya belum lihat, tapi saya yakin. Dari mana? Dari berita. Dari berita, dari informasi yang dia dengar. Maka keyakinan dia ini berdasarkan berita, walaupun belum dia buktikan, ya. Ini keyakinan benar atau salah? Benar. Kenapa? Sesuai realita. Keyakinan itu benar karena sesuai dengan realita. Baik. Sehingga orang yang meyakini sesuatu sesuai realita, itulah akidah yang sahih. Berarti kebalikannya, akidah yang menyimpang adalah meyakini sesuatu yang tidak sesuai realita. Contoh, ini obrolan orang yang nggak ngerti ketika di Tanah Suci. Ada salah satu ustadz sedang ketemu dengan 2 orang dari Indonesia. Yang satu tanya, Mas dari mana? Kemudian ustadz ini bilang, dari Balikpapan. Nah satunya komentar, oh Sumatera. Oh Sumatera. Jadi dia meyakini kota Balikpapan ada di Sumatera. Keyakinan ini salah atau benar? Hah? Salah. Keyakinan ini apa? Salah. Baik. Itu kan berkaitan dengan fenomena yang bisa kita ketahui melalui indera atau informasi manusia. Nah, kalau kajian masalah akidah itu tentang apa, Pak? Hal gaib yang tidak mungkin bisa diindra oleh manusia. Misalnya, kejadian di masa silam sebelum kita ada. Dan kejadian di masa mendatang setelah kita tidak ada. Dan kejadian pasca dunia ini berakhir. Yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kedua. Itu tidak mungkin bisa diindra. Dari mana kita tahu? Sumbernya hanya satu. Wahyu. Maka segala hal yang gaib yang kita yakini jika bersumber dari sumber yang benar akan berbuah pada akidah yang lurus. Baik. Ketika orang belum pernah datang ke Masjid Nabawi, dia meyakini makam Nabi SAW ada di kota Madinah. Maka nilai keyakinan ini benar karena sesuai realita. Selanjutnya, ketika orang mana tadi? Ketika orang meyakini bahwa kuburan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada di Iran, kita menilai keyakinan ini tidak benar karena tidak sesuai realita. Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah dan dimakamkan di Kufah, di Irak, bukan di Iran, dan demikian seterusnya. Itulah yang dimaksud perbedaan antara akidah yang sahihah dan akidah yang fasidah. Akidah sahihah berarti keyakinan yang sesuai realita. Akidah yang rusak berarti yang tidak sesuai realita. Semua kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Allah menceritakan itu dan dia yang paling tahu semua kejadian di alam ini. Sehingga semua kisah dalam Al-Quran bisa menjadi keyakinan bagi para pembacanya. Maka Anda yakin ada Nabi A, Anda yakin ada Nabi B, Anda yakin ada Nabi C, dan seterusnya. Itu semuanya karena kita membaca informasi yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kebalikannya, akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang berarti akidah yang bertentangan dengan realita. Bisa juga akidah yang menyimpang adalah akidah yang tidak punya sumber yang valid, tapi diyakini. Karena terkadang ada orang yang
Dia meyakini sesuatu tapi nggak punya sumber. Katanya. Itu kan yang paling banyak ya. Jari ini wong tua dhisik koyo ngene Mas. Jari ini koyo ngene. Tapi dia nggak punya sumber. Doh, jari ini sopo? Jari wong tua. Wong tua jari sopo? Yo jari wong tua nih. Akhirnya cuman jari ini. Keyakinan tapi dibangun dari jari ini. Itu bisa dibukukan Pak. Kumpulan jari ini. Karena banyak sekali di tempat kita orang punya keyakinan tertentu, namun sumbernya katanya. Sekarang kita lihat di sini. Semua akidah kesyirikan bertentangan dengan realita. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Realitanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kalau ada orang yang meyakini si A, si B, si C, sosok tertentu, dia berhak disembah dengan cara bentuk penyembahan apapun, baik dengan cara disajeni atau apapun, dia punya keyakinan yang salah. Contohnya di sini. Allah menyebut anggapan orang musyrik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah. Padahal Tuhan itu tidak bisa ngasih bahaya maupun tidak bisa ngasih manfaat. Tuhanmu bisa membuat orang jadi kualat gak? Oh, enggak bisa. Itu yang dimaksud dengan yadurruhum. Tuhan orang musyrik itu enggak bisa bikin orang jadi kualat. Hati-hati loh ya, nek sampeyan nyinggung kebo bule, uripe susah. Itu keyakinan dia bisa memberikan madorot. Benar enggak kayak gini? Enggak benar. La yadurruhum, enggak bisa ngasih apapun. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa ngasih manfaat. Dia enggak bisa ngasih rizki. Wa yaqulun, alasan mereka, kenapa mereka meyakini bahwasanya berhala itu layak disembah? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti keyakinan mereka menyembah berhala itu ada kaitannya dengan Allah. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu pemberi syafaat di sisi Allah. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad. Atunabbi'unallah, apakah kalian mau menyampaikan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, di mana Allah sendiri enggak pernah tahu kalau ada seperti itu di langit dan di bumi. Paham maksudnya, Pak? Apakah mungkin kalian akan memberitahu sesuatu sementara Allah sendiri enggak pernah tahu kalau itu ada? Berarti mungkin ada enggak kalau Allah enggak pernah tahu? Hah? Mungkin ada atau tidak? Ya bagaimana mungkin ada? Wong Allah enggak pernah tahu. Segala yang ada pasti Allah tahu. Makhluk banyak yang tidak tahu. Tapi semua yang ada Allah tahu. Sehingga mungkinkah ada sesuatu yang diketahui makhluk tapi tidak diketahui Allah? Mustahil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka menyembah Tuhan selain Allah, alasannya adalah yang kami sembah itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kata Allah, apakah kalian mau memberitahu Allah tentang sesuatu yang dia nggak pernah ngerti kalau itu ada di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Orang musyrik meyakini bahwa arwah yang mereka sembah akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Jadi yang dimaksud pemberi syafaat di sini, mereka itu adalah pemberi syafaat kami kepada Allah. Itu maknanya mengantarkan doa mereka kepada Allah. Kok bisa Pak dimaknai seperti itu? Sebab orang musyrikin Quraisy itu enggak percaya dengan akhirat. Berarti syafaat di sini bukan syafaat di akhirat, tapi syafaat di dunia. Syafaat di dunia dalam urusan gaib adalah yang disembah ini punya arwah, yang arwah ini akan mengantarkan doa hamba kepada Allah. Maka dia berdoa di kuburan A, dia berdoa di kuburan B, di apalagi di tempat-tempat keramat dan seterusnya. Karena dia yakini di sini ada arwah yang akan mengantarkan doaku kepada Allah. Dan itulah kesyirikannya orang musyrik jahiliyah.
Berarti kalau ada orang sekarang yang praktek kayak gitu, ya dia ikutan musyrik, sama seperti orang musyrik jahiliyah. Padahal Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah tahu kalau ada makhluk yang bertugas seperti itu. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Di mana akalmu? Itulah contoh keyakinan yang menyimpang. Sehingga kalian meyakini sesuatu, tapi Allah tidak pernah tahu ada seperti itu. Berarti itu jelas keyakinan yang salah. Bisa dipahami ya? Baik. Saya ulangi ya. Berarti akidah yang benar tadi, definisinya apa Pak? Keyakinan yang sesuai dengan realita. Akidah yang salah, keyakinan yang tidak sesuai realita. Baik. Contoh yang lain. Orang Yahudi meyakini bahwa kalaupun mereka salah, mereka akan diadab di neraka, tapi hanya beberapa hari saja. Setelah masa adab berakhir, tempat mereka di neraka akan digantikan oleh kaum selain Yahudi. Allah berfirman tentang keyakinan ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah nanti tidak akan menyalahi janji itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian bicara atas nama Allah yang kalian enggak punya landasannya? Ngomong kok ngawur. Sehingga dia punya keyakinan tertentu. Tapi berdasarkan ngawur, enggak diterima. Baik. Dari sinilah bahwa ketika orang itu punya keyakinan tertentu, sementara dia tidak punya sumber yang valid, maka keyakinan itu masuk kategori keyakinan yang salah. Demikian pula semua anggapan yang salah ini dibantah oleh Allah. Allah mengatakan, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu." Sebaliknya orang yang berbuat salah dan dia diliputi dengan dosanya, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun. Baik. Dan secara umum begini jamaah. Kenapa seseorang itu punya keyakinan? Sumber keyakinan kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah wahyu. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Kalau kamu mau meyakini sesuatu, sumber yang paling valid hanya satu, yaitu apa? Wahyu. Yang kedua budaya. Ini yang paling parah. Sehingga ada banyak orang yang dia punya keyakinan tertentu berasal dari yang tadi ya. Jarine wong tua. Jarine. Orang musyrikin banyak sekali punya keyakinan karena ngikuti ajaran leluhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana pembelaan mereka terhadap ajaran leluhur sampai mengalahkan wahyu. Seperti di ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan illa qala mutrafuha. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Bahkan ini sudah sampai jadi informasi baku yang terjadi secara berulang. Informasi baku itu kejadiannya tidak cuma sekali, tapi berulang. Setiap kali ada seperti ini, mereka seperti itu. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah setiap kali kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad fi qaryatin, di negeri manapun, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya status sosial di sana mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami sudah mengikuti ajaran agama tertentu dan kami mengikuti apa yang menjadi ajaran mereka. Sehingga budaya dalam hal ini
dijadikan sebagai sumber akidah. Maka ini pasti salah. Dan bahkan dalam sejarah perjalanan para nabi, banyak sekali di antara musuh-musuh nabi itu yang mereka menolak dakwah nabi dengan alasan budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka diperintahkan, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka bilang, kami mencukupkan diri dengan mengikuti apa yang kami jumpai dari leluhur kami. Ajaran leluhur dijadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Berbudaya itu boleh nggak, Pak? Berbudaya itu boleh nggak? Boleh, tapi jangan jadikan agama. Jangan dijadikan agama. Kalau budaya sudah sampai dijadikan sebagai agama, nanti budaya itu yang mewarnai keyakinan, mewarnai akidah seseorang, yang mewarnai apalagi aktivitas seorang hamba, walaupun bertentangan dengan syariat. Dan masing-masing daerah kan berbeda-beda ya. Misalnya tentang hari sial. Ya. Kalau di Solo hari sial tanggal berapa? Nah, semua bulan Suro ya. Termasuk kan? Jadi Solo dan Jogja kan semadhab dalam masalah ini. Sehingga mereka punya keyakinan ulan Suro, ulan Ciloko. Ya. Jawa Timur beda, Pak. Di Jawa Timur bulan sial itu bulan Dzulqa'dah, ulan Selo. Makanya disebut ulan Selo, kesesel Allah. Sehingga dia, orang Jawa Timur itu, kalau ulan Selo itu pantangan hajatan. Kalau orang Jogja dan Solo, pantangan hajatan di bulan Suro. Nah, yang repot, asli Jawa Timur tinggal di Jogja. Nah, itu repot. Baik. Maka kalau orang sudah menjadikan budaya sebagai agama, nanti dia akan mewarnai akidah. Nanti yang Sunda beda lagi. Sehingga pohon-pohon disarungi. Apa-apa disarungi. Ajaran apa itu? Sunda Wiwitan. Ya, Sunda Wiwitan kan semua disarungi. Terus yang mana yang harus kita pakai? Karena masing-masing daerah punya budaya yang berbeda dan membawa keyakinan yang beda. Maka keyakinan orang A berbeda dengan keyakinan masyarakat B. Dan itu akan membuat mereka jadi carut marut. Makanya budaya jangan pernah dijadikan sebagai agama. Sebab itu akan menimbulkan kerancuan dalam berakidah, yang kerancuan dalam berkeyakinan, karena budaya masing-masing daerah itu beda. Dalam satu pulau saja sudah beda-beda. Yang ketiga, orang punya keyakinan karena bersumber dari logika. Sehingga sebenarnya mereka yang menolak agama itu bukan kosong dari keyakinan, Pak. Dia punya keyakinan tapi bersumber dari logika. Contohnya orang ateis ya. Itu kan bukan karena kosong dari keyakinan. Tapi dia yakin Tuhan nggak ada. Sebab menurut konsep sederhana dia, keterbatasan akal dia, nggak masuk akal kalau ada Tuhan. Kok bisa? Akhirnya mereka menolak Tuhan. Mereka menolak yang namanya wahyu. Mereka menolak semua yang tidak terindra. Malaikat tidak ada, ini tidak ada, jin itu tidak ada. Semua yang dianggap sebagai hal yang tidak terindra, bagi mereka itu tidak ada. Itulah yang bersumber dari logika. Baik. Tentu saja kita hanya boleh kembali kepada satu titik ini. Oleh karena itu di bagian poin berikutnya kita sebutkan di sini. Sumber akidah yang benar. Isi dari akidah adalah keyakinan tentang sesuatu yang gaib. Keyakinan tentang sesuatu yang gaib. Baik berkaitan dengan kejadian di hari kiamat, kejadian di masa mendatang yang belum terjadi, atau kejadian di masa silam. Maka kita hanya bisa memahami itu melalui satu sumber, yaitu wahyu. Kalau nggak ada penjelasan dari wahyu, Pak, ya jangan coba-coba untuk meyakini. Kembalikan kepada ilmu Allah. Wallahu a'lam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sesuatu yang belum jelas kepastiannya, belum jelas nilai kebenarannya, jangan terlalu serius untuk diperdebatkan. Contoh,
Anda ngikuti mazhab apa? Flat earth atau global earth? Bumi bulat atau bumi datar? Yang mana, Pak? Wah, aku ora tau ngrasakne, Pak. Apa wis tau ngubengi gitu. Baik. Cuman ini kan termasuk yang jadi perdebatan, bahkan sampai viral, bahkan sampai tegang-tegangan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perdebatan manusia mengenai jumlah ashabul kahfi. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang 5, yang keenam anjingnya. Nebak-nebak ahli yang gaib. Ada yang bilang 7, yang ke-8 anjingnya. Semua sepakat ashabul kahfi itu jumlahnya ganjil. Para pemuda ashabul kahfi ini jumlahnya ganjil. Tapi pastinya berapa? Gak jelas. Maka Allah ajarkan, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah kalian memperdebatkan tentang mereka kecuali perdebatan di permukaan saja. Ayo nek debat aja sampai nuju prono. Kalau debat jangan sampai terlalu dalam. Sehingga sampai loro hati, sampai padu. Ngapain kayak gitu? Wong bodoh-bodoh ya ora duwe bukti yang jelas. Tentang penciptaan langit dan bumi. Allah katakan, "Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard." Aku tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi mengenai penciptaan langit dan bumi. Terus dari mana mereka bisa memastikan? Kalau ini adalah A, kalau ini adalah B. Sudahlah, kalau emang nggak begitu jelas, wallahu a'lam, itu lebih selamat. Kalaupun diskusi, jangan terlalu mendalam. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka berkaitan dengan status keyakinan manusia terkait hal gaib. Terkait hal gaib. Di situ kan ada 3 ya. 1, yang jelas benar. Dari mana kita bisa katakan jelas benar? Karena sumbernya menegaskan seperti itu. Ada malaikat, ada surga, ada neraka, manusia pertama Nabi Adam. Dulu malaikat diperintahkan sujud sama Adam dan seterusnya. Ini jelas benar. Yang kedua, jelas salah. Bagian ini yang bertentangan dengan teks yang benar. Jadi misalnya ada yang bilang katanya ada seorang nabi setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa, namanya Nabi Jarjis. Gimana dengar ya? Nabi Jarjis atau Jarjis? Pokoknya Nabi, tulisannya Jim Ro Jim Sin. Yang itu diutus setelah Isa. Nah, ini jelas keyakinan yang tidak benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, laisa baini wa bainahu nabiyyun. Antara aku dan Isa tidak ada nabi. Sehingga dari Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Maka kalau ada keyakinan bahwasanya ada nabi pasca Isa, itu semua keyakinan yang salah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada nabi antara aku dan beliau. Nabi Daniel yang jasadnya ditemukan di zaman Umar, itu bukan nabi setelah Isa. Maka berarti Nabi Daniel ini sebelum Isa. Makanya di antara kritikan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika membahas tentang Nabi Daniel, kalau diyakini bahwasanya usia jasad yang ditemukan oleh pasukannya Nabi Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah 300 tahun, berarti Daniel bukan nabi. Karena 300 tahun di zaman Umar itu berarti antara Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga usia jasadnya harusnya lebih dari itu kalau disebut sebagai nabi. Maka tentang keberadaan Daniel, apakah nabi atau tidak? Ada 2 pendapat di situ. Satu mengatakan ini orang soleh, bukan nabi.
Dan dia hidup kurang lebih 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau demikian bukan Nabi. Dan ada yang mengatakan ini Nabi di kalangan Nabi Bani Israel. Dan beliau kalau Nabi berarti hidup sebelum Isa alaihissalam. Tepatnya kapan? Wallahu a'lam. Baik. Lalu yang ketiga, belum jelas. Nah, yang belum jelas ini sifatnya tidak boleh diyakini. Tidak boleh diyakini. Kalau tidak boleh diyakini, boleh nggak Pak diceritakan? Mengambil pelajaran dari penjelasan Nabi SAW tentang berita Israiliyat. Terkadang kan berita Israiliyat ini menyampaikan tentang apa? Hal-hal gaib di masa silam, tentang kisah-kisah para nabi, pelengkap dari cerita yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Detail sekali Israiliyat. Kadang bahkan sampai nyebut nama, jumlah, dan seterusnya. Al-Quran dalam menceritakan sesuatu tidak menjadikan nama itu sebagai unsur penting. Sebab yang lebih penting adalah iktibar. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Masalah siapa namanya, berapa jumlahnya, tidak tahu pun tidak apa-apa. Itulah cerita yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kadang ceritanya tidak bisa diceritakan runut kayak kita pendongeng gitu. Tapi banyak ahli sejarah yang kadang nambah-nambahi. Nambah-nambahi ini ditambahi pakai Israiliyat. Boleh nggak Pak? Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum an bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh." Kalau kalian mendapatkan berita dari Bani Israel, jangan didustakan 100%, jangan dibenarkan 100%. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Sehingga sebatas diceritakan, monggo. Tapi kalau sampai mewarnai keyakinan, tunggu dulu. Ini tidak boleh berpengaruh pada keyakinan seorang hamba. Baik. Dan seperti ini cukup banyak di masyarakat. Sekarang saya mau tanya. Kira-kira menurut Anda, keyakinan ini jelas benar, jelas salah, atau belum jelas? Setelah orang itu meninggal dunia, maka arwahnya akan gentayangan di rumah selama 40 hari. 1, 2, atau 3? Jelas benar, jelas salah, atau enggak jelas? Yang mana? Jelas salah. Kenapa jelas salah? Kenapa jelas salah? Karena orang yang meninggal itu berada di mana? Di alam barzah. Alam yang berbeda dari alam dunia. Maka enggak ada ceritanya setelah meninggal balik lagi. Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Mereka meminta kepada Allah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang belum sempat aku kerjakan, yang dulu aku tinggalkan. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang keluar dari, kalau pakai bahasa rotok kasar ya, sampean terjemahkan sendiri ya. Gak pantas kalau saya mengucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu artinya apa? Pemisah. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antaranya ada barzakh, sehingga lautan itu tidak bisa saling bercampur. Karena ada barzakh, maka arwah nggak bisa balik. Sehingga nggak ada ceritanya arwah, iku lho, bapakmu kae ning pir, bapakmu kae ning lawang, bapakmu sing ndi to bapak wis mati. Balik kae, njaluk dikirimi. Kirimi apa? Njaluk onde-onde kae. Loh, saya pernah Pak punya tetangga yang punya keyakinan kayak gitu. Sehingga biasanya kan di sekitar kita ada orang yang ngasih makanan Pak ya, di kamar
orang yang sudah meninggal. Apa yang disuguhkan? Ya, makanan yang disukai. Itu keyakinan dari siapa, Pak? Sampai ada. Tetangga saya itu kayak gitu, Pak. Tetangga mana, Mas? Di Klaten. Jadi saya asli Lamongan, tinggal di Jogja, KTP Klaten. Orang jelas KB. Tetangga kami di Klaten itu, simbahnya meninggal. Itu sekian hari dikasih suguhan. Saya lihat itu di kamar. Iki opo kok ono panganan kayak. Oh, ternyata itu suguhan. Dulu simbah seneng makanan kayak gitu. Ya ada gudangan, ada urap, ada apa. Subhanallah. Yang makan siapa? Ya gak jelas. Pokoknya dibiarkan aja. Nanti mungkin yang makan kucing, yang makan ayam, gak jelas. Muslim punya keyakinan kayak gitu. Dari mana keyakinan itu ada? Ya tadi ya. Karena berangkat dari budaya. Jelas salah. Karena bertentangan dengan ayat. Baik. Contoh yang lain. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ulan suro, ulan ciloko. Itu kira-kira 1, 2, 3. Yang mana? 1, 2 atau 3? 2. Atau belum jelas? 2. Kenapa jelas salah? Gak ada istilah waktu sial itu gak ada. Ini waktu sial. Duh, dari mana kau bisa ngasih label waktu sial? Dan menyebut waktu sial itu menghina waktu. Nabi SAW melarang. La tasubbu ad-dahra. Fa innallaha huwad-dahru. Jangan kau mencela waktu. Karena Allah yang mengatur waktu. Yuqallibul laila wan nahar. Dia yang membolak-balikkan siang dan malam. Baik. Nah, ini semua Pak, yang namanya keyakinan ini. Tak pandang bulu. Bisa saja orang yang punya predikat berilmu secara ilmu duniawi, tapi masih punya keyakinan yang menyimpang kayak gitu. Sebagian dosen saya itu yakin kayak gitu. Dosen teknik loh Pak. Doktor. Udah kalau bicara masalah teknologi, dia bisa, wah Masya Allah. Dia bisa ngomong tanpa batas. Tapi anehnya, klenik percaya dia. Padahal dosen teknik. Ya, sama halnya kalau dukun. Dokter pun ada yang jadi konsumennya dukun. Itu dokter. Yang mungkin dia bisa secara ilmiah untuk masalah kesehatan manusia, tapi dia konsumennya dukun. Ada kayak gitu Pak. Makanya akidah itu tidak ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Masa Mas di zaman teknologi kok masih ada orang yang punya klenik kayak gitu? Kata siapa? Banyak Pak. Salah satu dosen sipil di tempat kami di UGM. Membela keris yang bisa berdiri. Wah, kenapa keris itu bisa berdiri? Wah, dia ngedabrus ya. Apa dia bilang? Oh, ini karena medan magnet A, B, C. Pak, kalau ndobos ya nggak usah berlebihan. Sehingga dia berusaha untuk membela keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu, tapi pakai pendekatan ilmu sains. Tapi ngawur. Akhirnya ya, justru akan membuat bias sesuatu yang jelas sesat. Ini kan klenik. Dia memanfaatkan jin. Tentu saja dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan Allah. Akhirnya dituruti sama jin. Sehingga keris itu bisa berdiri. Sudahlah nggak usah dikait-kaitkan dengan medan magnet atau batu. Karena itu jelas memaksakan sains untuk membela keyakinan. Baik. Kita lanjutkan. Tanpa bimbingan wahyu, semua manusia termasuk para nabi tidak akan tahu apa yang harus mereka yakini dan tidak akan tahu apa yang harus mereka imani. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, roh dari ketetapan kami. Roh di sini artinya apa? Wahyu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulu kamu enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Sehingga sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, beliau tidak tahu iman. Karena beliau belum dapat bimbingan dari Allah.
Di ayat yang lain Allah mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dia menjumpaimu dalam kondisi dhallan, tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu disebut dengan dhal. Fahada, lalu Allah ngasih petunjuk kepadamu. Baik. At-Tabari menjelaskan, yaqulu jalla thana'uhu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tadri ya Muhammad ayya syai'in al-kitab walal iman alladaini a'tainakahuma." Dulu kamu tidak tahu wahai Muhammad, apa itu kitab, apa itu iman yang kami berikan kepadamu. Sehingga sebelum beliau dapat wahyu, beliau tidak tahu apa itu akidah. Baik. Maka semua penjelasan hal gaib tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui sumber wahyu. Karena itu informasi gaib tidak bisa diperoleh melalui logika. Karena logika nggak jangkau. Apalagi sebatas dongeng rakyat yang tersebar di masyarakat, walaupun itu sudah menjadi bagian dari budaya. Sehingga ada orang yang meyakini bahwa Dewa Ismoyo dialah yang mengatur alam semesta. Itu keyakinan siapa? Yang memuja Semar. Dan masing-masing punya keyakinan yang beragam. Nah, orang Jogja punya keyakinan bahwa yang menunggu Laut Kidul adalah Nyi Roro Kidul. Nanti yang berada di Laut Utara ada yang meyakini Dewi Lanjar. Tersebar tanpa bukti yang jelas, tapi berasal dari budaya. Terus itu jadi keyakinan. Mengapa logika tidak bisa jadi sumber akidah? Andai semua akidah bisa di logika, manusia nggak butuh nabi. Tidak perlu ada wahyu. Lebih dari itu, masing-masing orang punya cara berlogika yang berbeda-beda. Sehingga jika akidah dirancang dengan logika, maka akan ada jutaan bahkan miliaran akidah yang saling berbeda. Tergantung siapa yang berlogika. Makanya jamaah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Lalu apa yang harus kita imani? Itu diajarkan. Sehingga begini ya. Kita diperintahkan untuk beriman. Nah, begini ya. Lalu apa yang harus kita imani? Jawabannya Allah ajarkan. Apa yang harus diimani? Nah, apa yang harus diimani? Ini Allah ajarkan. Maka iman itu paket ajaran Allah yang diberikan kepada hambanya. Sehingga Bapak harus kerjakan ini. Sudah? Apa tugasnya? Ini. Kita diperintahkan untuk jadi muslim yang baik. Terus gimana cara jadi muslim yang baik? Kamu kerjakan ini. Artinya kita diperintahkan untuk beriman, tapi kita tidak diperintahkan mencari iman. Kalau iman itu dicari sendiri-sendiri oleh manusia, kira-kira yang terjadi gimana Pak? Meraba semua, sakarepe dhewe. Akhirnya muncul sejuta iman. Sehingga akidah itu diberi, bukan hasil mencari. Ditanamkan Pak ya. Akidah itu paket pemberian, bukan hasil mencari. Makanya buku-buku akidah yang kita baca itu dekat dengan dalil. Kami meyakini A dalilnya ini, kami meyakini B dalilnya ini, kami meyakini C dalilnya ini. Itulah akidah. Sebab gak mungkin kita bisa meyakini itu tanpa wahyu. Maka buku akidah Ahlussunnah kita meyakini A, B, C, D semuanya ada. Semua ada panduannya, semua ada bimbingannya, wahyu. Tapi kalau ada orang yang punya keyakinan, kita meyakini seperti ini, bahwa yang namanya keturunan Nabi, mereka akan menjadi panitia besok di hari kiamat. Masya Allah. Itu kita nemu di buku mana Pak? Ada nggak? Kalau ada bukunya kita perbanyak untuk dicetak, kita bagikan gratis. Nggak pernah ada. Tapi orang bicara ngawur, mengklaim keyakinan tertentu tanpa dasar. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya materi kita masih cukup banyak. Dan mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar.
Nanti barangkali bisa kita kembangkan melalui diskusi. Ada waktu kurang lebih 20 menit sampai jam 3. Barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lewat moderator masih. Enggak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk ilmu yang sudah dijelaskan Ustaz. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, sumber keyakinan adalah pertama wahyu, kedua budaya, ketiga logika. Bagaimana kita kalau menyikapi sesuatu yang seakan-akan itu wahyu, tapi berbalut yang dasar itu budaya atas dasar logika. Jadi campuran antar ketiganya. Contoh misalnya, sebuah amalan diyakini itu amalan yang harus dilakukan atas dasar misalnya seseorang tersebut, ustadz tersebut atau orang tersebut mengalami husnul khotimah. Buktinya apa? Meninggalnya senyum misalnya. Oh, ternyata dia rajin mengamalkan contoh doa-doa tertentu atau surat tertentu sebanyak sekian kali di waktu tertentu yang itu tidak ada dalilnya. Contoh seperti itu. Atau oh, seseorang ini sukses bisnisnya atau kehidupan duniawinya karena beliau amalannya ini. Makanya seringkali di masyarakat muncul pertanyaan, kok sukses? Amalannya apa? Nah, itu kan yang sering beredar di masyarakat, Ustaz. Jadi mohon tanggapannya, jazakallah. Baik. Memang terkadang bisa membuat orang itu yakin karena lihat dari dampak ya, karena lihat dari pengaruh. Kalau kita bicara dampak di dunia, ini tidak bisa dijadikan sebagai standar. Kita ulangi ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan dampak di dunia, ini tidak bisa dijadikan sebagai standar. Banyak sekali orang musyrikin yang mereka membanggakan diri di hadapan orang-orang saleh dengan kekayaan yang mereka miliki. Seperti misalnya Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Sehingga dia menganggap dia punya banyak aktsaru minka malan wa walada. Lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. Coba kita lihat. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pemilik dua kebun itu merasa bangga dengan keberhasilannya. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa walada. Aku lebih sukses dibandingkan kamu. Padahal ini orang kafir yang dia tidak meyakini hari akhir. Karena dia tertipu dengan harta yang dia miliki sampai dia mengatakan wa huwa zalimun li nafsi ma adzunnu an tabida hadi abada. Aku merasa kebunku tidak akan binasa selamanya. Itu kekufuran pertama. Kekufuran dia semakin menjadi sampai dia mengingkari kiamat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku merasa kayaknya kiamat gak bakalan terjadi. Kekufuran tingkat ketiga terjadi. Dia berbicara atas nama Allah tanpa sumber, tanpa dasar. Wala in rudittu ila rabbi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, aku mati, aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Akan aku jumpai Allah ngasih balasan kepadaku lebih baik lagi daripada yang sekarang. Sehingga kekufuran orang ini bertingkat ya. Kekufuran pertama, dia menganggap bahasanya kebunnya tidak akan binasa. Saking sombongnya dia, ujubnya dia dengan hartanya. Naik lagi, kekufuran yang kedua, kayaknya kiamat gak bakalan terjadi. Kufur yang paling parah ketika dia mengklaim dia akan diberi oleh Allah sesuatu tanpa ada bukti. Maka ketika dia melakukan kekufuran seperti ini, sebabnya apa? Karena dia merasa keberhasilan dunia itu menunjukkan kalau Allah ridho kepadanya. Padahal itu bukan jaminan. Baik. Demikian pula sebaliknya. Kesengsaraan di dunia gak jaminan kalau yang bersangkutan adalah menyimpang dan tersesat.
Allah ceritakan dalam Al-Quran fenomena manusia yang masuk Islam di pinggiran. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebagian di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan makin yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia mendapatkan fitnah, dia berbalik arah. Begitu Pak ya. Lalu kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Ayat ini bercerita tentang fenomena ada orang Badui yang dia masuk Islam. Setelah datang di Madinah, terus dia pulang. Nanti dia niteni. Gimana cara dia niteni? Kalau niteni itu bahasa Indonesianya nandai, ya dia nandai. Dia akan nandai. Kalau nanti setelah pulang, setelah masuk Islam kemudian dia pulang, kambingnya lahir banyak, ya, ternaknya makin berkembang, ontanya makin berkembang, istrinya melahirkan anak laki-laki. Intinya dia mendapatkan keberuntungan secara materi. Maka dia mengatakan, hadza dinun saleh. Ini agama yang benar yang kayak gini. Sebaliknya, kalau setelah dia masuk Islam kemudian dia pulang, kok tidak ada pertambahan ekonomi, hidupnya biasa saja, bahkan malah jadi semakin susah, maka dia mengatakan apa? Ini agama yang enggak benar. Sehingga standar benar dan tidak itu diukur dengan sukses dan tidak. Makanya kalau ada orang yang misalnya punya amalan tertentu, kok kemudian dia sukses? Bapak kok usahanya berhasil? Bapak kok bisnisnya berhasil? Amalannya apa? Terus dia cerita, saya itu suka melakukan amalan seperti ini mas. Malam Jumat saya membaca Kulhu 1111. 1111. Terus habis itu saya baca Fatihah 4444. 4444. Habis itu saya baca ini. Terus setelah itu saya A, saya B, saya. Apakah ini bisa dijadikan sebagai alat pembenar? Dia sukses dunia, berarti amalan ini benar? Apa bedanya dengan yang tadi? Sehingga sukses dunia tidak bisa dijadikan sebagai alat pembenar. Tak tiru Pak, ditiru. Begitu orang ini niru, utangnya makin banyak. Wah, gimana ini? Berarti tidak ada jaminan bahasanya amal tertentu bisa menyebabkan orang sukses secara duniawi. Maka keberhasilan duniawi tidak boleh jadi alat ukur kebenaran. Itu kunci. Saya ulangi ya. Keberhasilan duniawi, kesuksesan duniawi tidak boleh jadi alat ukur kebenaran. Sejak saat saya ngaji, belajar fikih muamalah, usaha saya semakin lancar dan bisnis saya semakin berkembang. Ini bukti bahasanya kajian fikih muamalah yang saya ikuti benar. Terima kasih Pak Ustadz. Ini juga salah. Ini juga salah. Pak, Bapak belajar muamalah, fikih jual beli yang benar, meninggalkan riba, meninggalkan harta haram. Tujuannya bukan untuk itu. Tapi tujuan kita adalah bagaimana agar kita selamat kelak di yaumil qiyamah. Agar harta yang Bapak dapatkan tidak menjadi sumber musibah. Bukan agar Bapak makin berhasil usahanya. Kalau seperti ini caranya, dia meninggalkan sebagian dunia untuk meraih sebagian dunia yang lain. Gak kayak gitu. Baik, maka sekali lagi ya, kesuksesan dunia tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur bahwa yang bersangkutan amalnya benar. Baik. Maka kebenaran itu alat ukurnya apa? Aturan. Ini sesuai aturan, berarti benar. Ini nggak sesuai aturan, berarti salah. Gitu. Sehingga jangan pernah menyebut Pak, yang hijrah usahanya berkah, buktinya banyak. Kita juga nggak setuju dengan kalimat itu. Karena nanti orang juga akan bisa bilang yang sama. Oh, mereka yang sudah melakukan amalan rotib ini Pak, sekarang usahanya lancar. Apa bedanya dengan itu? Sehingga saya juga nggak setuju ya dengan kata-kata yang hijrah usahanya makin lancar, makin berkah. Tolong jangan ucapkan kayak gini. Karena Allah ngasih dia seperti itu bukan karena amalnya.
Seharusnya yang kita ucapkan adalah kita berhasil karena Allah ngasih kita rezeki. Karena Allah ngasih kita karunia. Baik. Sekarang ujian yang kedua. Ada orang yang matinya senyum. Nah, setelah dicari tahu, ternyata yang bersangkutan punya amaliyah tertentu. Bisa enggak amaliyah atau senyumnya orang ini jadi pertanda, jadi dalil kalau amalannya benar? Bisa atau tidak? Pertanyaannya, dari mana kamu tahu kalau, anggaplah misalnya kita sepakat ini husnul khotimah. Dengan ciri husnul khotimah seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kira-kira? Mati di malam Jumat atau hari Jumat, apa lagi? Keringat di jidat. Mautul mu'min fi arakil jabin. Mautul mu'min bi arakil jabin. Matinya seorang mukmin ada keringat di jidat. Apalagi? Mati dalam keadaan amal soleh. Apalagi? Dan seterusnya. Baik. Tapi husnul khatimah tidak terbatas itu. Definisi husnul khatimah yang lebih tepat gimana, Pak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di atas ranjang. Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul meninggal di ranjang. Husnul khatimah adalah ketika kita meninggal dalam keadaan mukmin, ahlu sunnah, punya akidah yang lurus, tidak punya keyakinan kesyirikan, tidak punya kedoliman kepada orang lain yang belum terselesaikan, kewajiban yang Allah berikan kepada kita tertunaikan, itulah orang yang mati husnul khatimah. Sehingga husnul khatimah itu perjuangan sepanjang hidup. Meskipun ya, di antara tandanya adalah Allah tunjukkan dalam keadaan ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami yang bersangkutan. Cuman kita nggak bisa memastikan kenapa dia husnul khatimah. Apakah betul karena amal itu ataukah karena amal dia yang lain? Kan nggak tahu. Maka ketidakjelasan seperti ini nggak bisa jadi bukti. Idza waradal ihtimal saqatal istidlal. Kalau ada banyak kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada kemungkinan C. Terus yang mana kemungkinan yang benar nih? Wallahu a'lam. Idza waradal ihtimal saqatal istidlal. Kalau ada banyak kemungkinan, maka nggak bisa jadi dalil. Wallahu a'lam. Baik. Gimana? Banyak pertanyaan dari Muhammad. Pertanyaan yang pertama, apakah tahlil dan ibadah menggunakan nyanyi-nyanyian termasuk budaya atau wahyu? Budaya atau agama? Iya. Yeah. Termasuk budaya atau agama. Ya. Terus? Kemudian yang kedua, bolehkah kita berkata saya bangga bermanhaj salaf? Bukankah hal ini merupakan suatu keriaan? Lalu yang benar kalimatnya seperti apa, Ustaz? Nah. Baik. Saya pernah tanyakan itu ya kepada salah satu tokoh agama di tempat kami, dan ya beliau ya boleh disebut apa ya, secara prestasi akademik cukup tinggi. Beliau doktor di bidang ilmu agama Islam. Dan waktu itu ada pertanyaan dari jamaah di masjid, beliau ada di situ. Coba saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, di masjid itu campur Pak, antara yang pro dengan kegiatan tahlilan dan yang tidak mau kegiatan tahlilan. Saya tanya, karena di situ banyak dosen waktu itu. Menurut Anda tahlilan itu budaya atau agama? Ya, mereka sempat terus ribut sendiri gitu. Karena terkadang ada kegiatan budaya tapi diberi bumbu agama. Sajen di Merapi itu budaya. Sedekah bumi kan budaya kan? Budaya. Kita sepakat itu budaya. Tapi ritual itu sebelum pelaksanaannya, Masya Allah Pak, dikiran dulu Pak. Baca wirid ini, wirid ini, wirid ini. Dan ada tokoh agamanya. Baca doa. Selesai semua kegiatan-kegiatan agama, berangkat.
Termasuk di Jogja kan ada mubeng beteng. Sebelum acara dimulai, mubeng beteng itu, doanya banyak. Itu pakai bahasa Arab semua, bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta. Sehingga dia baca-baca pakai bahasa Arab, doa-doa bahasa Arab, dikir-dikir baca ini, berangkat. Yang larung juga sama. Nah, kita sepakat ini budaya. Tapi dikasih bumbu agama. Baik, nah sekarang kalau kayak tahlilan itu budaya atau agama? Ciri khas kalau itu agama, dia lintas negara. Sehingga di sini ada, di sana ada, di sana ada. Maka Anda bisa saksikan, praktek kayak gini ada di mana saja Pak. Kayaknya nggak semua negara mengakui. Ada negara yang praktek ini ada, dan ada negara yang praktek ini sama sekali nggak ada. Pak, tapi ada juga di sana. Itu pelakunya impor dari Indonesia. Sehingga gimana ya kok bisa disebut agama sementara di sini ada, di sana tidak ada. Di sini diyakini, di sana tidak diyakini. Tidak mungkin. Makanya untuk bisa disebut agama pasti sifatnya universal. Terlebih lagi banyak sekali orang yang melakukan praktek seperti ini tanpa kenal batas agama. Sehingga nyuwun pangapunten nggih. Mohon maaf ya pemirsa. Nasrani pun ditahlili. Ya Pak. Hah? Nasrani ditahlili enggak? Pernah jumpai Pak? Kenapa ada seperti itu? Karena menurut ini cuma budaya. Sehingga kita kumpul bareng. Maka kalau kamu yang mati, nanti tahlilan kamu di sini. Nanti ketika ini yang mati, acara yang serupa digunakan untuk non-muslim. Apa ini? Itulah bukti bahwasanya sebenarnya ini berangkat dari budaya. Makanya sebenarnya fenomena ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Di zaman para sahabat, praktek ini ditinggalkan. Sehingga sebagian sahabat mengenang pengalaman jahiliyah itu melalui cerita mereka. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami dulu menilai kumpul di rumah duka, lalu makan-makan. Setelah pemakaman minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Nah, sehingga berdasarkan dalil ini, perkataan Jarir bin Abdullah, beliau cerita tentang pengalaman yang dulu pernah terjadi di masyarakat, kemudian ditinggalkan. Karena ini budaya jahiliyah. Kami anggap itu bagian dari meratapi mayit. Dari sinilah kemudian para ulama menegaskan dilarang. Seperti banyak pernyataan dari ulama Syafi'iyah. Maka tinggal selanjutnya, Anda lebih memilih mana? Aturan agama atau budaya? Kalau dia mau mempertahankan budaya, ya jadinya kayak gitu. Tapi kalau dia kembali kepada agama, pertanyaannya adalah, ada nggak keyakinan ini diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Mentok dalil yang mereka gunakan adalah anjuran banyak zikir, anjuran banyak membaca tahlil. Kalau itu kita sepakat. Ini bukan masalah anjuran-anjuran tadi. Ramuan amalannya itu loh Pak. Jadi amalan ini diramu ya. Kan ada protap-protapnya gitu. Jadi setelah baca ini, habis baca ini, baca ini. Ada protapnya itu Pak. Dibalik boleh enggak? Enggak boleh. Makanya teman-teman Muhammadiyah ketika mengkritisi budaya ini, kalau saya sempatnya 39 hari gimana? Oh enggak bisa. Wajib 40. Hitungan tuh enggak boleh geser Pak. 1, 2, 3, 7, 40, setahun. Pendak ada. Setahun, terus nyewu. Nah, setahun, 2 tahun nyewu. Udah, puncaknya nyewu, 3 tahun. Udah, selesai. Kalau misalnya 39, oh enggak boleh, harus 40. Kalau setahun kurang 2 hari, oh enggak boleh, harus tepat setahun. Dan seperti itu ada ahli pitungan. Mati ini kapan? Selasa Kliwon. Benar, Selasa Kliwon. Tunggoni ke kuburan nih. Ada apa kalau mati Selasa Kliwon? Jadi dia sudah ada plotnya.
tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kadang saya sendiri juga heran, kok hafal ya orang itu? Ternyata sudah ada yang niteni tanggal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya berangkat dari budaya. Yang saya pahami itu budaya. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua gimana? Baik, saya bangga dengan manhaj salaf. Bolehkah menyatakan demikian? Saya mau tanya, nama resmi kita dalam Al-Quran itu apa? Muslim. Allah Ta'ala berfirman, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang memberi nama kalian dengan Muslim min qablu wa fi hadha. Dalam kitab sebelumnya dan dalam Al-Quran ini. Ini di akhir surat Al-Hajj. Kalau Bapak ingin lihat ya. Inilah nama resmi kita. Jadi nama resmi kita apa? Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Allah Ta'ala mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dialah yang menamakan kalian dengan al-muslimin. Dia yang menamakan kalian. Jadi yang ngasih nama siapa? Allah. Maka nama resmi kita ana muslim. Dan itulah yang selalu dibanggakan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat kalau ditanya, man anta? Jawabannya, ana muslim. Salman Al-Farisi, man anta? Ana muslim. Ibnu man anta? Ana ibnul Islam. Saya nggak bangga dengan nasab. Saya nggak bangga dengan asal daerah. Saya nggak bangga dengan atribut-atribut apapun. Tapi yang saya banggakan agama. Baik. Kebanggaan diwarnai rasa cinta. Itulah yang benar. Baik. Sekarang Pak, kayak gini kan semua orang bisa mengaku Pak. Saya muslim, saya muslim, saya muslim. Di zaman sahabat, muslim cuma satu warna. Sekarang muslim ada berapa warna? Berwarna-warni. Berwarna-warni. Melebihi warna pelangi. Nah terus yang mana? Kamu yang putih, merah, kuning, hijau, kelabu atau yang mana? Saya yang putih. Saya bangga dengan yang putih. Boleh nggak seperti itu? Jika maksudnya bukan dalam rangka untuk tazkiyatun nafs. Tapi maksudnya adalah untuk ta'rif. Saya ada di sini. Saya ada di sini, silakan. Tapi kalau untuk tazkiyatun nafs, ya fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa sok suci. Sehingga mengatakan saya bertakwa, tidak boleh. Saya wali Allah, kata siapa? Dari mana kamu tahu? Tapi kalau saya mukmin, boleh tidak? Boleh. Saya ikut ahlu sunnah, boleh? Boleh. Dan itu li ta'rif. Tapi kalau dia mengatakan saya wali, saya bertakwa, nah ini tidak boleh. Makanya ada dua identitas di mana manusia wajib menjelaskan. Satu, status dia sebagai nabi. Ini hanya khusus untuk para nabi. Sehingga nabi tidak boleh menyembunyikan identitas. Bapak nabi, ya saya malu kalau mau cerita. Oh nabi kok malu kalau cerita. Sehingga kalau ada nabi kok sembunyi-sembunyi ya. Kemudian dia tidak terus terang. Musodik dulu kan ketangkap setelah sekian tahun dia sembunyi-sembunyi. Oh dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi kok sembunyi-sembunyi. Yang kedua, sebagai muslim. Kenapa kita harus menyatakan diri kita sebagai muslim? Ini berkaitan dengan interaksi orang lain kepada kita. Bagaimana cara orang lain menyikapi kita? Ya kamu harus menjelaskan identitas kamu. Saya muslim. Gitu Pak ya. Sedangkan identitas yang atau status yang lebih dari itu. Seperti saya wali Allah, saya bertakwa. Nah ini tidak boleh. Karena itu tazkiyah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang meninggal di hari Selasa,
Kemudian diyakini kain kafannya bermanfaat untuk tirakat. Sehingga jika ada kerabat yang meninggal, menjaga makamnya agar tidak diambil kain kafannya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu bagaimana, Ustaz? Bagaimana hukum menjaganya? Bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Saya manut dari teks ini. Oh gitu. Kalau sikap keluarga, dia tidak disalahkan. Karena ini kan berkaitan dengan keyakinan menyimpang di tengah masyarakat. Kain kafannya untuk tirakat meninggal hari apa tadi, Pak? Selasa apa? Dini hari Selasa. Hanya dini hari Selasa. Kalau waktu duha nggak berlaku. Kalau nggak salah Selasa Pahing apa Selasa Kliwon. Mati Selasa Kliwon. Di hari Selasa. Hah? Di hari Selasa. Di hari Selasa. Selasa Kliwon kalau tidak salah. Tidak semua Selasa ya. Pak dokter pernah ketemu orang meninggal di hari Selasa di rumah sakit? Oh banyak ya. Maka kalau membuat surat keterangan kematian digeser harinya ya. Ya. Kalau orang meninggal di hari Selasa Kliwon, lalu masyarakat meyakini bahasanya kain kafannya bisa dipakai tirakatan. Tirakat bukan tirakatan ya, bisa dipakai tirakat. Atau dia sakti dan seterusnya. Ini berbahaya bagi mayit kalau kuburannya tidak ditungguin. Boleh nggak Pak ditungguin? Silahkan. Karena akan ada orang jahat di situ. Kuburan Nabi SAW kenapa ditaruh di rumah Aisyah? Tujuannya apa Pak? Alasan keamanan kan. Sehingga ketika Aisyah bercerita kenapa makam beliau ditaruh di rumahnya, karena ditakutkan kalau ditaruh di luar dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Walidzalika lamma ubriza qalbuhu. Karena itulah makam beliau tidak ditampakkan. Tidak ditaruh di luar maksudnya. Sehingga fungsi kenapa makam beliau ditaruh di rumah Aisyah untuk keamanan. Bapak bisa bayangkan, namanya orang jahat, bisa muncul kapanpun. Andaikan makam Nabi SAW ditaruh di Baqi', nah itu nambahi kerjaan. Mungkin di Baqi' akan di tembok, di apa. Karena potensi orang untuk mencuri jasad beliau, ngalap berkah dengan gundukan tanah beliau, sangat besar. Tapi ketika berada di rumah Aisyah, aman. Siapa yang mau melakukan tindakan yang enggak benar, bisa ditahan. Tujuannya lebih untuk apa? Keamanan. Oleh karena faktor seperti itu, ya boleh saja untuk ditungguin. Jika memang nungguin di kuburan ya mahal harganya. Bayar berapa itu ngelek-lekan di kuburan? Belum nanti kalau hujan. Ya. Sehingga gimana Pak ini nambahi pekerjaan? Ya mungkin pengumumannya digeser saja. Meninggal di hari tertentu Kliwon. Dulu kuburan Nabi Daniel itu dihilangkan jejaknya. Sehingga Amirul Mukminin memerintahkan membuat berapa? Sekian belas galian di tempat yang berbeda-beda. Bukan di satu tempat ya, di tempat berbeda-beda. Ada di sana, di sana, di sana. Lalu taruh di malam hari, tidak ada satupun yang tahu, kemudian semuanya diratakan dengan tanah. Maka masyarakat bingung. Orang di situ bingung. Ini yang benar kuburan Nabi Daniel yang mana? Di sana ada, di sana ada, di sana ada. Kuburan Nabi Musa ada berapa? Di Yordan ada, di Palestina ada. Waktu kami ke Yordan kan ada itu, penunjuk arah. Kuburan Nabi Musa. Di Palestina ada kuburan Nabi Musa. Yang benar yang mana? Makanya dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, tidak ada Nabi yang kuburannya bisa dipastikan benar kecuali satu. Makam Nabi Muhammad SAW. Selain itu ya, ada makam Nabi Syu'aib, makam Nabi Yusha' bin Nun, makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Musa, wallahu a'lam, benar atau tidak. Yang jelas ada ribuan nabi dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menelusuri makam para nabi. Andaikan praktek ini disyariatkan,
Ribuan nabi kan terpencar di mana-mana. Tentu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menelusuri makam para nabi. Seperti yang dilakukan oleh para habaib itu. Menelusuri makam ini, makam ini, makam ini. Sehingga makam yang nggak kenal terus dibuat terkenal. Diklaim ini makam Habib A, makam Habib B. Apakah ini pernah diajarkan oleh nabimu yang kayak gini? Nabi SAW kalau minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku di mana makam Nabi A, Nabi B, Nabi C. Gampang bagi Allah. Mudah bagi Allah. Tapi tidak pernah ada acara seperti itu dalam perjalanan dakwah beliau selama 23 tahun. Wallahu a'lam. Baik. Gimana? Tanya atau sudah selesai? Sampai jam berapa kita? 2 menit lagi. Baik. Bagaimana memaknai konsep tabaruk ya secara syariat, karena hal ini kelihatannya pembahasan yang viral dibahas di media sosial masalah tabaruk, dan saya tadi sempat baca sedikit tentang sebuah syarah hadis yang berbunyi bahwasanya la ba'sa bitabaruki bi atharis sholihin. Hal itu apakah benar atau penjelasan yang konkret sesuai syariat gimana tadi? La ba'sa bitabaruki bi atharis sholihin. Saya enggak pernah dapat. Coba kita lihat ini. Ada enggak kalimat yang mengatakan la ba'sa bit tabarruki bi atharis salihin? Wallahu a'lam, kami enggak jumpai hadis itu. Nah, misalnya kita buka ini. Kita baca ini ya. Ini disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Fa inna tabarruka bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka sya'rihi aw 'irqihi wa ma massa jasaduhu la ba'sa bihi. Tabarruk dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rambut beliau, keringat beliau atau apa yang tersentuh dengan jasad beliau hukumnya boleh. Karena bagian dari sunnah yang sahih, Nabi SAW ketika haji wada, beliau membagikan rambut beliau saat cukur. Begitu gundul, rambutnya dibagi-bagikan. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Adapun tabarruk dengan athar selain Nabi SAW, dengan bekas selain Nabi SAW, fahuwa mamnu'un. Hukumnya dilarang. Pertama, karena selain Nabi SAW tidak bisa dikiaskan dengan beliau. Satu. Maka kalau ada yang mengatakan orang soleh disamakan dengan Nabi SAW, ya ini keliru. Bagaimana menyamakan orang biasa dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, praktek ini bisa memicu praktek gulu dan pemicu kesyirikan. Maka lebih baik dilakukan satu dzari'ah, selamatkan akidah daripada nyari yang gak jelas. Yang ketiga, para sahabat tidak melakukan praktek semacam ini untuk sahabat yang jauh lebih senior, seperti Abu Bakar, Umar, maupun sahabat yang lainnya. Sehingga gak ada ceritanya sahabat junior tabarruk dengan sahabat Abu Bakar, Umar, atau sahabat senior yang lainnya. Nyari rambutnya Abu Bakar, dan seterusnya. Padahal mereka manusia yang dijamin masuk surga. Andaikan Pak, di depan Bapak ada orang yang dijamin masuk surga dan dia hidup di depan Bapak, mungkin ya kita akan berusaha untuk ngusap-ngusap badannya. Biar aku ketularan masuk surga kayak kamu. Apakah sahabat melakukan itu dengan sahabat yang lain yang dijamin masuk surga? Tidak ada. Nah, ini dalil yang sangat kuat untuk mengatakan bahwasanya berarti para sahabat memahami praktek tabarruk dengan bekas orang soleh hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekarang sudah masuk waktu asar.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.